Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Nathan, MPM 1840102019, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan. Yang pertama, sejarah konservasi. Itu ada jenis kawasan konservasi. Yang pertama ada kawasan suaka alam, itu ada cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua itu kawasan pelestarian alam, itu ada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Proses pembentukan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Sampai tahun 1982, pemerintah secara resmi telah menetapkan 95 kawasan konservasi perairan. Namun, hampir semua kawasan konservasi perairan ialah perluasan dari kawasan konservasi perairan di darat. Ada 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi. Yang pertama, proses ekologisnya hendaknya dapat dikontrol. Yang kedua, tujuan dan sasarannya hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Yang ketiga, ancaman dari luar dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Yang keempat, proses evolusi dapat dipertahankan. Dan yang kelima, pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan pada sumber daya dan lingkungan. Ada 3 kegiatan pokok konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Konservasi ekosistem. Konservasi ekosistem ialah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem sebagai habitat kehidupan biota perairan yang sekarang ataupun yang akan datang. Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama, perlindungan habitat dan populasi ikan. Yang kedua, rehabilitasi habitat dan populasi ikan. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan. Yang kelima, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian. 7, monitoring dan evaluasi. Kriteria umum penerapan kawasan konservasi. Yang pertama, kriteria ekologi. Yang kedua, kriteria ekonomi. Yang ketiga, kriteria sosial. Yang keempat, kriteria regional. Dan kelima, kriteria klimatik. Penjonasian kawasan konservasi. Zonasi adalah sistem pembentukan wilayah daratan atau perairan untuk dilokasikan pada pengguna yang spesifik. Pembagian wilayah khususnya ke dalam beberapa zona, di mana tiap zona direncanakan untuk penggunaan atau pengumpulan atau penggunaan khusus. Penjonasian kawasan konservasi terbagi menjadi 3. Zonasi inti adalah habitat dalam zona ini memiliki nilai konservasi yang tinggi, sangat rentan terhadap gangguan atau perubahannya, hanya dapat dimonitorir dan sangat sedikit aktivitas manusia. Yang kedua, zona penyangga. Zona ini untuk menjaga dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dapat mengganggu dan melindungi zona inti dari pengaruh eksternal. Yang ketiga adalah zona pemanfaatan.
Zona ini untuk membatasi tipe-tipe habitat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya ekonomi sebagaimana kawasan di wilayah pesisir. Konservasi keragaman genetik. Konservasi keragaman genetik adalah proses utama biodiversitas. Ada 3 prinsip dalam melakukan konservasi keragaman sumber daya genetik, yaitu yang pertama ekosistem, yang kedua jenis, dan yang ketiga genetik. Konservasi dalam diimplementasikan dalam 2 program, yaitu ex situ, di luar habitat alami, yang kedua in situ, di dalam habitat alami. Konservasi keragaman genetik. Konservasi keragaman genetik adalah proses utama biodiversitas. Ada 3 prinsip dalam melakukan konservasi keragaman sumber daya genetik, yaitu yang pertama ekosistem, yang kedua jenis, dan yang ketiga genetik. Konservasi dalam diimplementasikan dalam 2 program, yaitu ex situ, di luar habitat alami, yang kedua in situ, di dalam habitat alami.